Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Heni Saprita, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 3 Mesuji Raya, dengan fasilitator Ibu Nurleni SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Nelly Hartati SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.4, yaitu budaya positif, yang meliputi pembuatan kesepakatan kelas dan pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 3 Mesuji Raya. Latar belakang dari aksi nyata budaya positif ini adalah masuknya budaya asing yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang merugikan dari munculnya teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Maka dari itu, kita harus menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah yang merupakan suatu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan murid itu sendiri. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah video pembuatan kesepakatan kelas bersama warga di kelas.
Kesepakatan kelas adalah potret pendekatan GSM, gerakan sekolah menyenangkan, yang lebih mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat murid perlu dihargai. Kesepakatan kelas sangat dibutuhkan di sekolah. Dengan ini, murid bisa belajar tentang nilai-nilai demokrasi, serta pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat sendiri. Berikut video pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 3 Mesuji Raya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti praktik baik budaya positif atau pengimbasan modul 1.4. Ini saya dari CGP Angkatan 7 SMA Negeri 3 Mesuji Raya, Oki, Sumatera Selatan. Jadi di sini saya akan berbagi praktek baik budaya positif yang akan kita implementasikan ke sekolah kita. Sebelum saya menyampaikan materi atau presentasi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya Bu. Mau ice breaking? Ya, agar lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Ayo, nanti caranya saya akan menyebutkan suatu daerah atau kabupaten. Misalkan ya, saya menyebutkan Kayu Agung gitu. Nanti kan di ujungnya itu, ujungnya apa itu kalau Kayu Agung? G. Nah, Ibu nanti ketika saya tunjuk, Ibu harus menyebutkan daerah yang lainnya. Ngerti Bu instruksinya? Misalkan saya menyebutkan, atau lebih gampang lagi kita hewan aja lah ya. Kalau hewan lebih gampang Ibu pikirkannya. Jadi saya menyebutkan gajah, huruf akhir gajah apa? A. Jadi Ibu nanti misalkan Ibu rumah, hewan selanjutnya apa? Nanti Ibu rumah tunjuk teman yang lain. Ada waktunya, ketika saya itu ketiga tidak bisa menyebutkan, nanti Ibu ada hadiah atau maju ke depan sini lah ya untuk menyanyikan sebuah lagu. Mau seperti itu? Oke, pertama saya akan menyebutkan hewan elang. Saya menunjuk Bu Rini untuk menyebutkan hewan yang lain. Apa hewan selanjutnya Ibu? G, huruf G Bu. Gagak, ya. Ibu tunjuk siapa Bu? Ya, Ibu Nurma. Apa Bu Nurma? Kambing. Kambing. Iya, kambing. Ibu Nurma tunjuk siapa? Gorila. Gorila. Iya. Iya. Pak Yono tunjuk siapa Pak Yono? Oh, yang Pak Asep. Ayam. Ayam ya. Pak Aceh tunjuk siapa? Andi. Pak Andi. Oh, ini ya. Pak Andi tunjuk siapa? Dari. Bu Dari. Bu Zidan. Serigala. Bu Zidan tunjuk. Bu Uli. Anjing. Oke. Aduh, pintar. Gimana? Udah semangat belum? Oke. Sekarang kita akan presentasi tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positifnya ya. Coba Ibu dan Bapak, siapa yang tahu apa itu budaya positif? Ya, terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab budaya apa tadi Bu? Budaya positif adalah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan kreativitas dan karakter siswa. Ya, mungkin. Ya, benar sekali Pak Syekh. Tepuk tangan untuk Pak Syekh. Baik, di sini ada yang kenal nggak
manusia, tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut beliau, anak-anak ini sebenarnya dilahirkan itu sebagai sehelai kertas, tapi sudah penuh akan isinya. Jadi guru itu, tugas gurulah untuk meluruskan atau menebalkan tulisan-tulisan itu yang paling baik harus ditebalkan gitu. Nah, mereka juga harus merasakan merdeka dalam belajar, artinya proses pendidikan harus menciptakan suasana yang bahagia. Jadi dalam kelas itu kita harus bahagia, baik dari siswanya, gurunya, semua yang ada di ekosistem sekolah ini harus bahagia. Jadi jangan sampai ada yang tertekan, baik dari siswanya atau gurunya pun tertekan. Jadi kalau kita bahagia itu, pembelajaran di sekolah itu akan menyenangkan. Jadi enjoy gitu, gurunya enjoy, anaknya enjoy, tapi dalam garis yang baik ya, bukan enjoy sesuka-suka hati gitu. Baik, selama ini sebelum kita menggunakan kurikulum merdeka ya, kita memakai kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian kita memakai kurikulum sebelumnya itu harus gini, setiap siswa itu harus mencapai semua KKM kan dalam setiap pembelajarannya. Jadi kita tuh tidak bisa mengetahui sebatas mana keberhasilan atau proses pembelajaran yang sudah berjalan. Siswa itu kalau sudah nyampe KKM berarti udah tuntas lah ya, padahal kita nggak tahu mencapai KKM itu dengan terpaksa atau dengan hatinya gitu. Nah, kita masih berpikir bahwa hasil akhir dari siswa tersebut adalah segala-galanya, sehingga anak yang nilainya bagus sering kita katakan pintar, sedangkan anak yang nilainya jelek sering kita katakan wah kurang pandai anak ini, kayak gitu kan? Sering kayak gitu kan Bu? Padahal di setiap murid itu ada keunikan tersendiri. Ada murid itu pintar dalam matematika, ada murid itu pintar dalam bahasa, dan ada murid itu pintar olahraga. Jadi kita tidak bisa menetapkan, oh kalau dia nilainya tinggi seperti ini dia bisa gitu, dia pintar. Padahal anak yang tidak cerdas dalam hal matematika atau Indonesia biasanya dia suka menggambar atau suka tari-tarian. Jadi kita tidak bisa memfokuskan anak itu kalau belajar di pintar dia mesti pintar ya, karena anak itu punya keunikan tersendiri. Nah sekarang kita ini harus berpihak kepada murid. Tahu berpihak pada murid karena kayak sejenis momong gitu. Momongnya bukan ngomong apa ya, semuanya apa loh yang murid itu butuhkan, kita yang harus nurut. Tapi dalam konteks kita muridnya mengajarkan ya. Nah nilai ini menjadi pedoman bagi kita di kelas dengan selalu mengutamakan kepentingan murid. Jadi murid memiliki kemerdekaan penuh dalam pembelajaran dan kita sebagai gurunya adalah fasilitatornya. Kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada murid dalam belajar serta mengeksplorasikan sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Seperti ini, kita tidak bisa menyamakan cara kita mengajar zaman dahulu dengan sekarang. Kalau zaman sekarang anak-anak tertarik pada TikTok, media apa lagi, Facebook, apa itu ya, Instagram. Nah, jadi kita harus sekreatif mungkin menciptakan pembelajaran melalui TikTok atau melalui Instagram. Bisa kita membuat gambar, tapi di samping gambarnya itu ada materi yang kita selipkan. Dengan cara seperti itu, siswa akan lebih tertarik lagi kepada pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Sehingga sebagai seorang guru, kita berperan untuk menuntun dan menumbuhkan karakter murid yang memiliki profil pelajar Pancasila
senyum, jangan cembetut. Oh cembetut bu, merengut aja. Kalau merengut nanti siswanya ikut merengut. Kalau kita selalu senyum, tebar senyum sama siswa, otomatis siswa itu akan merasa nyaman kepada kita. Terus selalu menyapa. Siswa ini ada yang ketika kita lewat, ada yang suka menyapa, ada yang ramah kan. Nah sekarang jangan tunggu siswa yang menyapa kita yang menyapa siswa. Misalkan si Ani lagi ngapain kayak gitu. Nanti kalau kita terbiasa menyapa siswa itu akan, oh ibu ini ada respect sama saya, ada perhatian sama saya. Jadi dia akan ngerasa dihargai. Jadi nanti kalau kita lupa menyapa dia, pasti dia duluan nanti. Jadi mulai dari sekarang terapkanlah 5S ini. Sebelum pulang salim, jangan langsung keluar. Habis jam pelajaran langsung pulang, salim, ajak mereka salim. Agar saya selalu dulu siswa ini kalau pulang salimnya saya selalu ngomong, semoga ilmunya ini ya, ilmu ajar dari merah sampai ke sumsumnya gitu. Terus selalu ngomong, hati-hati ya, jangan ngebut ya pulangnya, nanti ada apa-apa. Dengan cara seperti itu hanya sedikit ya, sedikit perhatian kecil, tapi bagi siswa itu udah, aduh, ibu ini sayang kali sama saya, sayang sekali sama saya. Dengan perhatian seperti itu, jadi dia pun akan menurut pada kita. Kalau kita diam ya kayak gitu, dia pasti akan diam karena dia udah respect sama kita ya. Gitu ya, semoga bisa diterapkan di kelas masing-masing nanti ya. Nah sekarang teori kontrol ini saya akan mengajarkan cara marah atau cara mendidik anak agar anak tersebut tidak merasa aduh saya salah ya, atau aduh saya ini merasa tidak ada guna gitu. Nah dengan cara teori kontrol ini saya akan mempresentasikan. Teori kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William James, yaitu ilusi guru mengontrol muridnya. Saat ini ya kalau mengontrol itu kita mengarahkan anak itu kan tanpa ada tekanan, itu namanya mengontrol. Saat ini bentuk kontrol yang guru menjadi kebutuhan dasar dipilih oleh murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk bersuara. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dari siswa tersebut. Di sini guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kalau marah sama siswa itu jangan sampai wah kayak gitu. Jadi agak pelan ngomongnya. Ini kamu salah gitu. Jadi apa ininya, solusinya kayak gitu. Pelan-pelan ngomongnya sampai siswa itu langsung dimarah-marahin kayak gitu. Ya, terus yang ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini sering tertanam karena kita merasa lebih tua dari siswa itu atau murid itu kan, jadi kita lebih dominan seperti kita yang menguasai mereka. Padahal itu sangat salah sekali. Oke, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi ini, motivasi yang terakhir yang paling bagus. Ada motivasi orang itu saya harus menyelesaikan pekerjaan ini, nanti saya akan dihukum sama guru. Itu nomor 1 ya. Dia jadi motivasinya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya harus juara kelas karena ketika saya juara kelas saya akan mendapatkan sepeda gitu. Itu motivasi imbalan. Yang ketiga, motivasinya memang dia dari dirinya sendiri tumbuh. Kalau saya seperti ini terus, saya tidak akan bisa sukses atau saya tidak akan bisa bekerja di tempat itu. Nah, itu motivasi yang paling bagus ya. Nah, ini sekarang ada kegiatan pematik. Ini salah satu contoh yang di kelas.
bagaimana seorang guru memperlakukan siswanya. Saya bacakan ya Bu. Ipan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno ini menanyakan pertanyaan matematika kepada Ipan ini akan gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap ketika ditanya Pak Seno tadi. Jadi seluruh kelas itu riuh. Teman-teman Ipan itu menertawakan Ipan yang tergagap dan Ipan pun malunya luar biasa. Dan malahan minta Ipan untuk maju ke depan Pak Seno tadi. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan matematika yang beliau berikan. Kelas pun menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipan di kelas dengan memegang ujung hidungnya. Jadi Pak Seno ini marah gitu. Ipan itu maju ke depan dengan pegang hidung dan anak-anak di kelas pun tertawa menertawai si Ipan. Sekarang saya tanya, apakah ibu bapak ini setuju akan tindakan Pak Seno terhadap Ipan tadi? Setuju tidak Bu? Tidak. Ya, tidak setuju ya. Mengapa? Ayo Pak, mengapa Pak? Tindakan seperti itu termasuk ke dalam menjatuhkan mentalnya bullying, termasuk bullying ya di situ, salah satu bullying guru terhadap siswa. Iya. Itu nanti tidak akan mengangkat dia mentalnya semakin pemberani, dia malah semakin jatuh. Iya. Semakin tidak bisa. Itu salah satu bentuk bullying ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Yono, tepuk tangan Pak Yono. Nah, tindakan Pak Seno terhadap Ipan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Yang dilakukan Pak Seno tadi. Hukuman ya. Iya, benar sekali Pak. Itu adalah suatu hukuman. Sekarang itu sebenarnya tidak boleh ya kita lakukan. Jadi apakah apa kita menjatuh atau bullying itu nanti kalau kita gurunya pun bullying, anak-anaknya kan ikut-ikut juga. Jadi jangan sampai lah seperti itu. Jadi kita harus kalau bisa menetralkan suasana atau menjadi kontrol atau manajer di kelas tersebut. Sekarang saya tanya, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di sini ada 3 tabel atau 3 kolom tabel, ada identitasnya. Ya, kalau hukuman tuh pasti identitasnya gagal itu pasti kan. Kalau identitas sukses itu kayak disiplinnya menggunakan konsekuensi atau restitusi. Contohnya kalau hukuman tuh murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dia tahu bahwa kalau dia salah kita akan hukum, pasti dia akan berbohong. Berbohong. Jadi itu salah satu identitas gagal kan. Nah, kalau konsekuensi muridnya belajarnya taat peraturan. Jadi konsekuensi ini seperti ini. Misalkan siswa itu atau murid itu menumpahkan air di atas buku temannya. Jadi kita memberikan ini, kamu harus mengganti ya buku temannya itu. Jangan sampai temannya itu marah. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi, kita suruh anak, kamu sudah menumpahkan air di buku si Ani misalkan. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Jadi dia memilih sendiri. Jadi bukan kita yang ngasih saran ke dia yang milih sendiri. Itu namanya restitusi. Kalau hukuman biasanya dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Jadi berdua sama guru. Apa yang terbaik? Kalau restitusi dibuat oleh murid. Itu yang murid tadi apa yang harus dia lakukan? Kayak gitu. Sama seperti ini. Nah, kalau hukuman itu negatif, selalu negatif ya. Awas ya, kamu kalau melakukan lagi, kamu akan saya skor kayak gitu. Itu hukuman kan? Kalau konsekuensi netral dia. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi kamu harus masuk sekolah kayak gitu. Itu netral ya. Kalau restitusi
dengan cara sadar diri sendirilah siswa itu kan. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah memang kamu memilih untuk tidak sekolah? Kayak gitu. Kalau restitusi. Untuk lebih jelasnya, sekarang ada kolom. Nanti ibu dan bapak memilih apakah ini hukuman atau konsekuensi. Jadi yang pertama, kasusnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi itu hukuman atau konsekuensi. Kalau siswa itu suruh nyatat kayak gini. Konsekuensi. Ada yang lain? Jadi siswa itu disuruh mencatat 100 kali ke buku. Hukuman atau konsekuensi? Iya, benar sekali. Itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu konsekuensi. Hukuman. Ya, tepuk tangan untuk ibu dan bapak. Benar sekali. Jadi sekarang udah ngerti kan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah ini saya akan memberikan materi tentang dihukum oleh penghargaan. Pernah nggak ibu bapak ketika siswa itu berprestasi, ibu memberi penghargaan atau ketika dia juara 1, juara 2, juara 3? Pernah ya? Ternyata penghargaan yang ibu lakukan tersebut adalah hukuman untuk diri si anak. Mari kita simak ininya, pemaparannya. Ini menurut penelitian Alvin Cohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang akan menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi siswa itu kalau sudah belajar itu memang untuk dirinya sendiri. Cohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi penghargaan yang ibu berikan kepada siswa itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi, dikasih lagi, maka orang tersebut akan tergantung dengan penghargaan kita serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Ketika kita tidak lagi memberikan penghargaan, motivasinya akan hilang. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari bahwa tindakan kita itu memang baik. Jadi karena penghargaan itu, kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah baik. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan anak itu kita suruh belajar ya, atau di rumah kita ya, anak kamu belajar ya, belajar terus. Nanti kalau belajar akan mendapatkan sepeda gitu kan, akan diberikan sepeda. Anak itu pasti akan motivasinya karena mau dapat sepeda. Padahal dia tidak menyadari bahwa belajar itu memang baik untuk masa depannya. Dia termotivasi karena hadiah-hadiah atau penghargaan itu saja. Ngerti Bu, Pak? Penghargaan tidak efektif. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan ini. Dan itu penghargaan kan?
Yang kedua, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa atau kecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi gini, anak yang tadi dijanjikan sepeda tadi ternyata tidak dapat juara, atau tidak juara 2, atau tidak juara 3, atau tidak juara 1 kan. Jadi dia akan ngedrop nggak? Iya, merasa gagal. Aduh, kok kayak gini ya, kok nggak dapat. Jadi ketika dia mau memulai lagi nanti, dia motivasinya tidak sekuat motivasi yang pertama tadi, karena dia sudah tahu dia akan gagal. Yang ketiga, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Ketika kita stop, maka anak pun akan stop juga. Lanjut, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan, hampir pasti gagal. Misalkan rokok lah ya, kamu jangan merokok ya. Nanti kalau berhenti merokok, saya pasti akan memberikan makanan untuk cemilan, terus-terusan kayak gitu misalkan ya. Nah, dia pasti akan memilih, udahlah merokok aja lagi lah. Karena iming-iming cuma kayak gitu kan. Tapi kalau dia punya kesadaran tersendiri, saya harus berhenti merokok karena kesehatan saya akan terganggu. Jadi dia motivasinya akan berlebih. Berarti motivasi itu harus dari dalam diri sendiri. Sekarang penghargaan merusak hubungan. Ini sering kali merusak hubungan untuk di kelas ya. Misalkan yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Oh, pintar sekali si Ani. Tepuk tangan untuk si Ani. Memang ibu sayang kali lah sama si Ani ini, pintar kali lah. Yang lain pasti dia akan, oh ibu ini hanya suka pada si Ani, atau oh ibu ini hanya sayang sama si Ani karena si Ani pintar, sedangkan saya tidak pintar. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya kan? Yang tiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi kalau misalkan ya peringkat tadi lah kan, intinya peringkat tadi. Jadi kalau misalkan untuk semester depan, usahakan jangan lagi dibikin peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat selanjutnya. Biar anak-anak itu termotivasi. Terus mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan berhenti mencoba. Jadi kalau mereka sudah tahu, oh si Anu pasti juara 1, yang itu pasti juara 2, saya mungkin tidak akan bisa lagi juara. Jadi untuk apa sih saya harus belajar sungguh-sungguh sedangkan mereka pasti akan juara. Ya. Sekarang penghargaan menurunkan kualitas. Ada suatu penelitian di kantor ini, pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar atau di kantor universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul, sengaja ini dibayar dia, untuk setiap judul berita yang utama yang mereka mampu hasilkan. Sedangkan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar tadi, hasil kinerjanya akan berhenti berkembang karena dia melakukan itu hanya untuk dibayar. Sedangkan mahasiswa yang tidak dibayar atau akan terus berupaya menghasilkan diri menjadi lebih baik karena dia melakukan itu atas kesadarannya. Jadi di penelitiannya ya. Nah, sekarang penghargaan yang Ibu berikan itu mematikan kreativitas. Yang pertama, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi. Ini Bu Rini ya, puisi ya Bu. Kreativitas kelompok murid-murid itu menjadi berkurang ketika kita iming-imingkan suatu hadiah.
dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang akan mereka terima. Jadi ketika kita bilang kalau menulis puisi ini kalian akan mendapatkan sesuatu, dengan yang orang kita diamkan kelas 11 mungkin didiamkan dulu, jangan dulu kasih tahu hadiahnya. Jadi ketika diteliti, siswa yang tidak dikasih hadiah itu kreativitasnya lebih bagus dibanding siswa yang tidak dikasih hadiah. Dua penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila disajikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah tadi, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi kalau dijanjikan suatu penghargaannya tuh mikirnya lama, enggak langsung, karena kreativitasnya akan terhambat. Sekarang penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ketika peringkat tadi dia tidak mendapatkan peringkat yang diinginkan, dia akan merasa, aduh, kok aku sudah kerja keras tapi dapat ini. Nah, kalau memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Orang itu pada dasarnya, semua orang sih ya, tidak mau dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa kecewa. Jadi ya gitulah ya, kalau kita misalkan guru-guru saja, Bu, kalau Ibu bisa membuat apa gitu anak-anak menjadi seperti ini, kepala sekolah misalkan ini ya Pak ya, dengan Ibu akan saya berikan penambahan intensif kayak gitu. Jadi kalau Bapak sudah ngomong kayak gitu, Bapak harus terus-terusan memberikan intensif itu. Ketika Bapak berhenti, maka kreativitas guru itu pasti berhenti juga, karena dia udah kayak candu gitu diberikan penghargaannya. Itu sama saja dengan menghukum mereka. Motivasi dari dalam diri instruknya. Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak, udah bisa baca, kayak gitu kan. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari, menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sungguh sudah merupakan penghargaan tersendiri bagi dirinya. Nah, jika ibu dan bapak memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian tersendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan alaminya. Atau kamu sudah bisa baca ya, nanti ibu belikan sesuatu kayak gitu. Padahal dengan cara bisa membaca itu dia sudah merasa diberi penghargaan. Bapak, Ibu guru hebat, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan atau tindakan mana yang Anda akan lakukan? Jadi gini, yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu harusnya tahu ya bagaimana kamu harus bertindak. Terus mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Terus yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda akan menjadi manusia yang gagal. Jadi jangan keluarkan kata-kata seperti ini ketika Anda lagi marah. Sering kita ini mengkritik atau mendiamkan murid-murid. Kalau kita nggak suka sama siswa itu kita diamkan kan. Berarti itu adalah membuat siswa itu akan menjadi gagal. Nah, sebelum menuju segitiga restitusi, saya jelaskan. Ada suatu kalau di kelas itu siapa wali kelas ini? Bapak ya, Pak Syekh sama Freddy, terus Bu Hera. Pak Syekh ya Pak Syekh. Ada peraturan kelas namanya Pak Syekh. Kalian ada nggak peraturan kelas di kelas?
Biasanya kalau peraturan itu guru yang menulis atau sekolah yang menulis. Yang pertama, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau yang kedua, tidak boleh membawa HP. Yang ketiga, peraturannya apa lagi? Dilarang keluar sebelum istirahat. Itu peraturannya. Itu semua biasanya kita yang buat kan, guru atau sekolah yang buat. Sekarang kita harus menyuruh siswanya membuat sendiri akan peraturan itu. Namanya adalah kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu kita bersama-sama sama siswanya membuat peraturan tersebut. Coba kayak gini, siapa yang mau bikin kesepakatan kelas di kelas ini? Apa yang harus kita lakukan agar kelas kita menjadi nyaman, tenang, enak belajarnya? Nanti mereka bilang sendiri, sini Bu, tidak boleh ribut. Nah, tuliskan di kelas. Iya setuju, seperti ini. Ya setuju kata mereka. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas tersebut, siswa itu akan berpikir, oh saya sendiri kan yang buat peraturan, kok harus saya tentang, kayak gitu. Jadi dia akan sadar sendiri kalau peraturan kita yang buat. Jadi dia merasa tertekan, oh itu kan bukan saya yang buat peraturan mereka. Kalau dia sendiri yang buat peraturan atau kesepakatannya, insya Allah dia akan ngerasa ini kan kami sendiri yang buat. Kenapa kami harus menentangnya? Seperti itu. Jadi ngerti akan peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi nanti bikinlah kesepakatan kelas, jangan peraturan ya, agar siswa itu mau mentaati apa yang dia buat sendiri. Jadi kesadaran mereka sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cara memarahin anak atau cara mendidik anak agar menjadi lebih baik lagi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakternya lebih kuat lagi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Biasanya kalau restitusi kita melakukan restitusi dengan siswa itu akan menjadi percaya diri, bukan terpuruk. Ini segitiganya. Jadi ketika kita ada suatu kasus, jadi kita bicara, nah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga anak itu oh iya ada yang kesalahan. Jadi dia tidak merasa lain sendiri dengan orang. Terus jadi sekarang kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi dia ngomong, Bu saya ini mau menjadi seperti ini Bu. Nah setelah kita tanya seperti itu, sekarang tanya lagi, alasan kamu melakukan ini apa? Nanti dia kalau kita sudah melakukan segitiga ini, dia akan ngalir sendiri. Apa yang ada masalah di dirinya itu akan bicara sendiri. Karena dia ngerasa dihargai sama gurunya. Jadi setelah kita segitiga ini baru sekarang maunya apa? Terakhirnya nanti. Oke, di sini ada sebuah video yang akan menunjukkan kasus 1 dan kasus 2 dari segitiga restitusi. Nanti kalian simak ya videonya. Peserta didik terlambat kasus 1.
siswa terlambat namanya Mawar ya. Jadi dia disuruh duduk dulu, jangan langsung ditanya-tanya. Ketika istirahat, baru dipanggil ke kantor Mawarnya, baru kita tanya. Stabilkan identitas dulu, tanya dulu, kenapa kamu terlambat Mawar? Karena apa terlambatnya? Apa yang kamu kerjakan semalam? Nanti dia cerita kan, mengalir nanti dia cerita. Terus kita nasihati, kalau tidurnya malam pasti bangunnya akan kesiangan. Kebetulan kasus Mawar ini kemarin karena dia main HP, tidurnya kemalaman, sehingga dia berangkat dari rumah jam 7. Dia cerita nanti kita bikin kasih solusi, berarti harus ada jadwal main HP-nya, jam 10 udah harus stop, lalu tidur biar tidak kesiangan ketika ke sekolah. Dia menanyakan keyakinan kelasnya. Saya tanya keyakinan kelas karena sudah ada keyakinan kelas, karena keyakinan kelasnya tidak boleh datang terlambat ya. Jadi saya tanya kembali, masih ingat kata dia? Dua, ketika si Yoga membawa HP, ketahuan membawa HP di kelas dan dia sedang bermain games. Kita suruh simpan dulu HP-nya, jangan sampai langsung menghakimi atau merampas ya. Simpan dulu, suruh simpan, suruh buka kembali apa pelajarannya. Suruh dia memperhatikan ke depan, kerjakan dulu. Nanti ketika selesai kita mengajar, baru Yoga ini panggil ke kantor untuk ditanyai lagi memakai segitiga restitusi tadi. Nah, baru kita tanya, jangan langsung menghakimi di kelas tersebut. Kita tanya dulu kenapa dia bawa HP. Kenapa dia main game? Iya. Nanti dia cerita kenapa bawa HP. Kebenaran si Yoga ini main gamenya, game apa itu yang sering nyambung FF ya FF. Kan terlalu asik. Ini menanyakan keyakinan kelas. Ya, di kelas kan sudah ada keyakinan dilarang membawa HP. Kan kalian sendiri yang buat keyakinan tersebut. Mengapa dilanggar? Seperti itu kita tanya. Makanya penting ada keyakinan kelas itu kan. Kita tanya, apa yang harus diperbaiki? Dia sendiri nanti yang ngomong, saya tidak akan lagi Bu membawa HP karena dapat mengganggu teman sebelahnya, tempat duduknya kan. Terakhir, kita suruh dia minta maaf pada teman-teman yang telah terganggu dan suruh dia minta maaf juga sama gurunya. Ini perasaan mereka. Saya bahkan memberi nasihat dan solusi dan masalah saya terima ini. Karena saya dosen yang lama, saya kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya sangat bangga karena ketika ini mengetahui kesalahan saya, ketika saya ketahuan bermain game di kelas,
Ibu Heni tidak memarahi saya, bahkan dia memberikan nasihat dan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Heni. Jangan sampai kita memarahi siswa, tapi kita memberi solusi pada siswa tersebut. Contoh yang tadi kan banyak ya kedapatan membawa HP kan. Nasihati dulu, ajak berdiskusi satu-satu. Mungkin dengan cara seperti itu dia akan sadar bahwa membawa HP itu akan berdampak buruk pada dirinya sendiri. Oke. Demikian penjelasan mengenai motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku sekolah. Jadi kita harus saling terkait harus bersama-sama untuk mewujudkan segitiga restitusi atau budaya positif ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Ser ingin bertanya. Iya, saya ingin bertanya Bu, setelah saya melihat video tersebut asik sekali Bu. Yang pertama, yang kedua, ini yang perlu saya tanyakan begini Bu. Di kasus kedua tadi, yang Ibu tayangkan tadi di kasus kedua ada anak pada saat proses belajar mengajar dia asik main game gitu ya. Nah setelah itu ibu tidak merampas langsung HP tersebut tapi simpan dulu. Setelah itu baru ibu panggil anak tersebut yang main game tadi di meja ibu, di meja guru gitu. Nah sementara proses belajar mengajar kan berlangsung, apakah tidak terganggu teman-teman yang lain pada saat ibu sedang restitusi? Saja Bu, terima kasih. Iya. Oke, pertanyaan bagus sekali untuk Pak Syekh. Tadi kan ditanyakan anak itu kan kita melakukan segitiga restitusi kan sama anak itu. Itu dilakukan pada saat ketika pembelajaran sudah selesai. Jadi anak itu kan disuruh simpan dulu HP-nya, kerjakan dulu apa yang ibu suruh di depan kelas. Ketika dia mengerjakan kembali kan kelas menjadi aman lagi kan? Nah, ketika selesai kita mengajar atau waktu istirahat lah, waktu senggang lah, baru ditanya atau dipanggil siswanya ke kantor. Jadi dia pun nyaman, kita nyaman, tidak ada gangguan, dia tidak malu. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Setelah proses pembelajaran selesai. Terima kasih Pak. Ya Bu, ini saya mau menambah pertanyaan dari Pak Syekh tadi, tidak keluar dari permasalahan anak. Dua problem tadi, permasalahan yang dihadapi anak, solusinya menurut saya sudah bagus, tapi mungkin ada problem lain yang perlu dipecahkan, atau saya sebagai sesama guru juga perlu jawaban, mungkin bisa sharing. Seandainya di dalam mengajar ada anak yang notabene-nya dia tidak memperhatikan, terus semaunya sendiri, perbuatannya seakan-akan nggak penting pembelajaran itu. Nah, sistem kalau menemui siswa semacam itu, apa yang akan ibu lakukan dan pendekatan yang bagus menurut ibu itu apa supaya mereka itu lebih senang dengan pembelajaran yang ibu lakukan? Terima kasih. Dan terima kasih pada Pak Yono atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang harus kita lakukan jika kita menjumpai siswa yang tidak fokus dalam belajar atau diacuh, biasanya acuh tak acuh di kelas ya. Nah, jadi setiap guru itu memang punya keunikan tersendiri untuk mendekati siswa itu. Nah, di sini kita tekankan, kita melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada siswa tersebut dengan cara ya pasti ibu-ibu dan bapak-bapak punya cara tersendiri kan melakukan pendekatannya dengan cara mengobrol dulu atau ajak dia berdiskusi dulu apa sih permasalahannya sehingga dia itu tidak mau fokus belajar atau dia punya masalah yang lain, kita bisa memberi solusi. Ketika dia sudah tahu, oh jawaban permasalahan saya seperti ini, otomatis dia juga akan enjoy dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi pasti dia mau juga kalau kita
ayo perhatikan ya, karena kita sudah dekat dengan siswa tersebut. Ya, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Itulah aksi nyata modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan bisa bermanfaat bagi guru-guru hebat sekalian. Dan semoga kita selalu mendedikasikan diri kita untuk dunia pendidikan, terutama tugas kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, guna terwujudnya murid yang merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.